Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita dipertemukan Allah kembali di dalam program Quranic Journey kita yang insya Allah Allah selalu ridhoi dan Allah rahmati. Hmm. Salawat ma'asalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga insya Allah kita semua yang hadir khususnya hari ini, insya Allah diberikan syafaatnya dan insya Allah kita bisa berkumpul kembali di dalam jannahnya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, kita mulakan bersama dengan membaca basmalah dan umul Quran. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Amin. Lahadatin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. ya Ustadz ya. Insyaallah Alhamdulillah, sehat. semoga Ustadz dan keluarga sehat walafiat. Dan Bapak Ibu yang hadir insya Allah juga sehat walafiat. Baik, Amin. Alhamdulillah untuk efektif waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Terima kasih Narifa, Bapak Ibu yang kemuliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. حمدا طيبا وشكرا لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على خير خلقه محمد بن عبده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. Nah, ada Sayyidat, Assalamualaikum hayatakum, Bapak Ibu yang kami muliakan. Di petang hari Rabu ini, kita berada di hari-hari menjelang 10 akhir Ramadan. Insya Allah besok malam kita akan memulai hari yang begitu penting bagi kita kaum muslimin untuk meraih Lailatul Qadar. Dimulai esok malam, mulai Jumat sampai dengan akhir Ramadan. Maka mudah-mudahan juhud kita, kesungguhan kita, ikhtiar kita dengan berbagai amaliyah ibadah. Apakah siang harinya, qiyam malam harinya, tilawatul Quran, tadabbur Quran, dan berbagai macam. Semoga berbuah harapan kita hasil, yakni Allah perjumpakan kita dengan Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muliakan, pada pertemuan yang ke-11 ini kita akan membaca ayat yang ke-11 dalam surah Al-Mumtahanah. Seperti biasa, kita akan menerjemahkannya lalu menafsirkan pesan singkat dari apa yang ada di dalam ayat itu, paling tidak menurut pandangan para ulama. Lalu kemudian hadis-hadis Nabi, baik hadis yang berkaitan dengan gambaran amalia ibadah dan juga doa, dan serta juga apa ungkapan para ulama. Dan terakhir kita akan mengurai, mendalami lebih detail tentang surah Al-Qari'ah insyaallah. Baik, demikian saya kira apa yang akan kita pelajari. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu muliakan, silahkan jika ada yang sudah menguraikan ayat ke-11 dari surah Al-Mumtahan. Boleh, silakan. Baik, silahkan boleh ditunjukkan yang sudah mengurai. Menebalkan dulu ya, Oh menebalkan iya, dan mengurai. mendebarkan dulu, benar. Boleh Bang Doi mulai sama aja ya, monggo. Ya, silahkan Bu Nunung sudah. Mhm. Mangga Bun. Sudah Bun, oke. Ya, silahkan. Mhm. Iya, ini menebalkannya. Terus selanjutnya Bun, Bun menguraikannya sudah. Ada berapa banyak
Bunda Nunung yang sudah ditemukan? 32 Ustazah. Tiga Ustazah. dua. Banyak ya. 32. Ya. Oh, tiga. Baik, makasih. Ya, nuhun Bun. Ya, siapa lagi? Sudah? Selanjutnya, silakan. Bunda Tin sudah? Iya, Ya, silakan. ya. Silakan, Bun. Oh, ini menebalkannya. Alhamdulillah. Bagaimana dengan uraiannya, Bun? Silakan. Uraiannya, uraiannya ada 30, 30, 35. Tiga Tiga puluh lima. lima. Oh, lebih banyak. Bunda lebih banyak. Ya, silakan. Coba. Baik, Alhamdulillah. Dan selanjutnya, monggo. Mm-mm. Oh iya, ini uraiannya, Bun ya. Iya. Wah, di kertas khusus. Ya, makasih ya Bun. Barakallahu fiik, Bun Nadine. Monggo. Pak Herman sudah? Ya, sudah Iya, ini. silakan. Silakan, Pak Herman. Tiga Sudah kan? dua. Hmm. 11. 11. Baik. Selanjutnya, monggo. Untuk Uraiannya. uraiannya ada Iya. 34 Ustaz. 34. Jadi ada 34. 34, 33, 35 gitu ya. Iya. Iya, terima kasih. Pak Haji Jeno sudah Pak Haji? Mic-nya belum dibuka, maaf. Nah, Iya. insya Allah Ustaz, wah, ini lama absen ini jadi lupa. Ini mohon maaf. Monggo, monggo, monggo. Ya Allah. Heeh. Ya. Nah, ini menebalkannya, Pak Haji ya. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Bagaimana uraiannya, Pak Haji? Udah berapa yang ketemu? Uraiannya ini di tengah-tengah. Dapat 33 Pak Ustaz. Iya. 33. Ada Masya tiga, Allah. ada 34, 35. 34 itu? Ini 33. Bukan ya? Oh, Ya. 33. Iya, 33. Oh iya, baik. Oh iya, Alhamdulillah. baik. Terima Barakallahu kasih, fiik. Pak Haji. Iya, Ada Syukron. lagi cukup? cukup. Saya kira Cukup nanti ya. menyusul Baik. boleh yang menyusul ya. Selanjutnya Bapak Ibu. Berapa nanti kita lihat. Boleh bacakan siapa yang boleh? Silakan untuk membacanya Ibu Bu Nunung. Bu Nunung Hmm. bisa? Silakan. Hmm. Menurut lagi ke Baiknya silakan. belakang. Oh, dikira lagi ke belakang lagi bikin channel. Lagi sensi. Silakan Bu Ayo Bun, Nunung. ayo Bun. Ustaz. Silakan. Monggo Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Hmm. in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffari fa'aqabtum fa'atul ladzina dhahabat أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Hmm. Artinya, jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, Hmm. berikan dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Hmm. Bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu beriman. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Rahimanallah wa rahimanakum jami'an. Tapi banyak kan? Tadi ini ayat yang dibacakan oleh beliau dan terjemahkan itu masih berkait dengan sebelumnya ya, yaitu yaitu surah Al-Mumtahanah yang berkaitan dengan hak-hak orang kafir dan hak orang muslim yang terikat hubungan pernikahan, tetapi di tengah jalan gitu, lalu mereka ada yang murtad, lari, ya. Jadi hak mahar itu adalah hak istri. Meskipun istri itu musyrikah dan dicerai karena dia murtad, karena dia musyrik, maka haknya harus tetap diberikan kepada mereka. Maka ayatnya bilang, wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kufar. Jika kalian, hei orang-orang yang beriman,
Itu ada yang belum tuntas masalah penyelesaian urusan mahar kepada istri-istrimu yang kembali kepada kekufuran. Bisa jadi, hai orang-orang yang beriman yang kamu hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu kamu tinggalkan istrimu, kamu belum berikan maharnya kepada mereka, atau istrimu yang telah kau bawa, gitu ya, apa dibawa ke Madinah, terus kemudian mereka ternyata murtad di tengah jalan, maka tetap istrimu itu berhak untuk diberikan maharnya, ya, hak untuk diberikan mahar. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, eh, ayat ini mengingatkan kepada kaum muslimin, kan gitu, kepada kaum muslimin, jika ada istri-istrimu yang cerai karena otomatis dia murtad. Jadi orang tuh kalau murtad, Bapak Ibu ya kan, pernikahan itu batal demi hukum, meskipun tidak diputuskan oleh pengadilan. Jadi kalau orang murtad, laki-lakinya atau istrinya, salah satunya, itu otomatis rusak pernikahannya. Itulah yang menjadikan yang sudah nikah saja batal, apalagi yang belum nikah, maka nggak sah. Pernikahan antara agama itu nggak dibenarkan di dalam Islam, gitu ya, jelas itu. Maka di sini istri-istrimu yang kufur itu, entah kufurnya dari awal yang nggak ngikut hijrah ke Madinah, lalu kamu belum punya uang untuk mengembalikan maharnya, atau mereka yang bersama-sama engkau pergi ke Madinah, di tengah jalan mereka ingkar, kufur, musyrik, murtad, dia balik lagi ke Mekah dan tidak tidak sempat kamu berikan maharnya, fa'aqabtum fa'atul ladzina dzabat azwajukum. Maka kalau kalian nanti suatu saat kalian menang, kalian punya uang, kalian kaum muslimin sudah memenangkan peperangan atas orang-orang kafir dan memiliki ghanimah atau fai, harta pampasan perang, harta didapat oleh pasukan. Maka dari harta yang kamu dapat itu, hasil pampasan perang itu, kamu berikan kepada istrimu senilai mahar yang, gitu ya, mithla ma anfaqu, jadi mahar yang telah dijanjikan. Itu diberikan maharnya. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah hai orang-orang mukmin. Gitu. Atas apa yang Allah perintahkan itu, jika kalian betul adalah orang-orang yang beriman. Ini jelas sekali petunjuknya di dalam Al-Quran, sekali lagi, bahwa antara laki-laki dan perempuan itu ketika menikah, maka ada mahar yang harus diberikan oleh suami atau calon suami kepada istrinya. Dan mahar ini haknya istri kalau terjadi akad nikah dan terjadi hubungan. Kalau tidak terjadi hubungan, terjadi akad nikah, tetapi kemudian belum berhubungan, lalu terjadi perceraian, maka sang suami itu boleh mengambil separuh saja dari harta, bukan dari harta maksud saya, dari mahar yang telah diberikan itu. Boleh ditarik tapi separuh. Kalau dia belum diberikan, maka berikanlah separuhnya. Jika pasangan ini sudah akad, tetapi cerai sebelum adanya hubungan badan. Nah, itu separuh harus diberikan. Jadi tidak boleh dikuasai oleh apa namanya laki-laki. Tapi kalau salah laki-laki tadi yang menceraikan istrinya sebelum terjadinya hubungan, kalau mau diberikan semuanya hartanya boleh. Maksudnya bukan hartanya, maharnya, mau ditunaikan mahar apa namanya, maharnya semuanya bagus tentu saja. Tapi kalau mau diambil hanya boleh diambil separuhnya saja. Nah, saya kira itu petunjuk dari Al-Quran mengenai haknya seorang istri dari suami tentang mahar, meskipun mereka telah berpisah, entah berpisah karena, ya, proses yang legal, proses yang dibenarkan, adanya apa namanya, adanya talak satu, talak dua, talak bain, kubro, seperti itu, cerai total, ataukah perceraian itu karena dalam kasus ini karena salah satu pihak itu, istri dalam hal ini adalah kafir, entah kafir dari seawalnya atau kafir ketika dia murtad, yang sebelumnya dia masuk Islam. Suami berikan haknya istrimu itu. Tuh. Jadi seperti itu petunjuk Al-Quran kepada suami-suami yang telah menjanjikan mahar. Mahar itu hukumnya wajib kecuali kepada Nabi. Nabi tidak wajib memberikan mahar. Tapi kalau orang mukmin itu wajib memberikan maharnya. Seperti itu. Baik.
Saya kira itu dari sisi pesan singkat ayat. Lalu kita ingin ini apa namanya mengurai. Saya berapa? Kayaknya nggak sebanyak Bapak Ibu kali ya. Hmm, coba nih Bapak Ibu. Jumlahnya maksud saya. Jumlah ini 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34. 34 ini. Jumlahnya 34. Tapi lihat nanti kita lihat apakah 34 itu ada kekurangan atau kelebihan kita lihat nanti ya. Ya. Baik sama-sama. Wa in kuntum dan ini dan jenisnya adalah huruf berarti hurufnya huruf ataf. Oh, Oh. Lalu di bawahnya in jika jika eh, jika ini huruf juga huruf apa namanya? huruf asyartu. Syarat. Huruf syarat namanya ya. Huruf syarat namanya Bapak Ibu. Kalau in itu huruf syarat. Kalau an nama huruf nasab. Jadi kalau in huruf syarat, hmm, kalau an huruf nasab. Gitu ya. Fata berlalu Atau atau lewat. Ini fiil. Fiil apa Bapak Ibu? madi. Maldi sahih. Ya. Terus kum kalian. Ini isim Isim domir. domin. Muttasil. Betul. Terus syai'un sesuatu. Yaitu mahar. Maksudnya mahar sesuatu mahar di sini. Isim mufrad. Betul. Min dari mm, huruf apa ini? Jar. 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 Ini huruf jar. Hmm. Terus azwaj. Azwaj. Apa azwaj artinya? Suami. Bukan suami, pasangan. Ya, dalam hal ini istri. Pasangan ini istri. Istri. Isim. Isimnya isim apa nih? Sama taksir. Taksir. Mu'annas Iya. bisa Jadi di sini Bapak Ibu eh, menerjemahkan azwaj itu memang tergantung konteksnya ya. Di azwaj itu asli lafziannya artinya pasangan. Ya. Kalau sedang interaksinya dengan suami berarti dia istri. Kalau istri yang apa namanya sedang dibicarakan oleh istri berarti dia suami. Adalah azwaj. Jadi artinya bisa suami bisa istri. Ya. Kum kalian ini isim domir muttasil gitu ya. Jadi Baik. tadi isimnya isim jamak mu'annas, mu'annas salim atau muzakkar salim. Yang mana, Bun? Azwaj. Yang Azwaj. azwaja. Azwaj itu jamaknya taksir. Taksir, oh jamak Iya, taksir. jamak taksir. Iya. Jamaknya jamak taksir. Karena tidak kalau jamak mudzakkar salim kan ada waw bunuhnya ya. Kalau jamak muannas salim ada alif taknya ya. Alif. Nah, ila kepada ini hurufnya Jar. huruf jar. Terus al kufar itu kekafiran, kafir. Ya, Kafir. iya. Atau kepada kekufuran ya. Ya. Isim. Isim. Ini jamak Jamak taksir. taksir, betul, jamak taksir. Fa lalu atau maka bukan lalu, maka karena ada jika. Oh, ini Jika. itu tadi. Jika. Maka. Oh, benar kurang di situ. Enggak, itu fa-nya dijadiin satu. Oh iya, Bun, harusnya gandengnya. Baik. Maka ini huruf apa ini? Jawab. Jawab syarat. Isyarat. Betul. Pak Akob. Apa Akob? Punah. Mengalah. Iya. Kalian mengalahkan. Ini fiil. Fiil Iya. Madi. maldi. Pak Akobtum. Kalau kalian mengalahkan mereka orang-orang kafir. Tum kalian.
mereka. Kalian di sini. Eh, isim, isim domir. Domir. Ya, Fa'atu maka terus jawab ya. maka maka ini huruf Huruf. jawab Jawab syarat. syarat. Ustaz, yang di atas bukannya huruf ataf, Ustaz. Oh, ini ya. Lalu kalian betul. Lalu di sini ya. Atas selalu itu, Ustaz. Lalu di sini. Berarti hurufnya huruf ataf di sini ya. Ataf. Jawabnya yang ini nih. Jawabnya yang di bawah ini nih. Fa'atu itu yang jawabnya nih. Fa'atu. Berikanlah. Berikanlah. Jawab tidak bisa dua, Ustaz ya. Selalu satu, Ustaz ya. Gimana, Pak Ji? Kalau fa itu jawab hanya satu ya. Misalnya ada Iya, benar. Hanya satu. Jadi satu syarat, satu jawab. Satu syarat, satu jawab. Begitu. Berikanlah nih, Fil. Fil apa nih? Amar. 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 Artinya wawunya itu kalian. Kalian. Terus ini isim Domir. domir muttasil. Alladzina orang-orang yang. Ya. Mausul, isim mausul. Isim mausul. Zahabat pergi. Lari. Fil ya. ya. Di. Maldi. Aldi. Atsnya itu tidak ada artinya. Oh, ada taknya. Ini huruf. Namanya huruf taknis. Menunjukkan mu'annas saya Ustaz ya. Iya, kenal saja. Berarti bahwa fa'ilnya itu mu'annas. Azwaj. Baik. Azwaj, saya tadi azwaj. Pasangan. Kasang. Istri maksudnya di sini. Ini isim Isim. jamak taksir. Iya. Mereka. Isim domir. Kecil. Mithla seperti Nah, ini saya nggak tahu. isim. Ya, itu mufrad. Ma apa yang isim mausul. Si mausul tuh bun. Apa ibu tuh? Anfaku infakan. Berikan, infak itu berikan. Fil apa nih? Fil madi. Maldi. Betul. Wawunya mereka. Isim Domir. wattaqullah dan Dan huruf atau ataf. Ittaqullah, bertakwalah. takwalah. Fi'il apa ini? Amar. Wawunya kalian. Isim apa nih? Isim domir. Allah. Isim Lafaz jalalah. lafaz jalalah. Alladzi yang Yang isim isim mausul. mausul. Antum kalian. Isim domir apa ini namanya, Bun? Munfasil. Munfasil. Sahih. Terus bi Ya. dengan Dengan
dengan huruf huruf jar. 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 Hi-nya I-nya. isim Isim Ya. domir. dhamir. Muttasil. Muminun beriman. Kalian imani, beriman. Isim. Kalau wujudnya jamak mudzakkar, Salim. iya. Tapi arti itu arti fiil gitu ya. Beriman, kalian beriman. Itu Bapak Ibu jumlahnya 34 ya. Berarti ada yang kelebihan nggak tadi? Nggak ada ya. Kira gitu tuh. Ada yang bertanya sampai sini Bapak Ibu? Baik tentang Ada, ayatnya maupun tentang kata-katanya. Silakan Pak Herman. ada Ustaz. Oh, Menyangkut mukminun yang terakhir Ustaz, betul. itu wawnya nggak dipisahin Ustaz. Ah, Bapak Ibu dipesain nggak wawunya? Kira-kira. Kan Ini pada nomor 34 ini nih, 34 ini kan ada ini orang banyak kan beriman kan? Maka Iya, orang beriman. Ini dipisahkan nggak wawunya Bapak Ibu? tidak Ustaz. Tidak. Ah, kenapa Pak Ji? Karena bukan fiil, Karena wawunya bukan domir. bukan domir, bukan wala ya, karena bukan Domir. domir. Oh, yang Wawunya ini jamak. wawu apa namanya nih? Oh, Wawu. jamak. Ah, bukan wawu jamak nih. Wawunya apa namanya? Namanya wawu alamat rofa. Alamat rofa ya. Alamat rofa. Oh, Pada jamak mudzakkar sudah salim. salim. Gitu Pak Iman itu. Ingat lagi soal gitu ya. Bukan domir ya. Bukan domir, ini kadang-kadang keliru di situ tuh. Ya. Jadi beda kalau yuk minun. Kalau yuk minun wawunya domir, dia tersendiri. Oh, Kalau pada fiil wawunya diurai. Tapi kalau pada mukminun itu wawunya bukan terpisah, tapi dia hanya tanda. Ah, tanda rofa. Kalau dia majrur mukminin. iya. Tapi kalau misalnya yung fikuna mau apapun ya rofa, nasob, jazm, wawunya harus ada yang hilang nunnya. Oh, Nah, karena wawunya kenapa nggak ada, nggak boleh hilang? Karena dia domir, tanda apa namanya pelaku dia isim. Tapi kalau mukminun dia bukan pelaku. Maka kalau dia majrur mukminin, tuh hilang wawunya. oh. Kalau keterangannya, tadi kan keterangannya karena wawunya bukan domir gitu Ustaz ya. Betul. Tapi kalau misalnya katanya itu bukan fiil gitu bisa juga ya? Nggak bisa ya? Boleh. Mukminin bukan fiil balik gitu ya. Ada juga karena fiil maka wawunya jadi domir gitu ya. Iya boleh. Jadi bukan fiil atau bukan domir. Ya. Mana bukan fiil ya. Boleh gitu. Lebih detail tadi betul. Kata wawunya tanda rofa. Taruh. Ada afalul khoms. Oh, Pada jama mudzakkar salim maksud saya. Pada jama mudzakkar salim. Alhamdulillah. Gitu ya. Baik, baik. Ada begitu yang lain? juga kalau kalau itu saja mukminat, Sama. mukmin. Kalau mau minatun malah enggak ada itu. Itu apa kalau minatun itu marfu mansub majurnya harokat, bukan huruf. Oh, Jadi coba jama muannas salim mukminat kalau marfu bunyinya gimana? Mukminatun ya. iya. Kalau majrur mukminatin. Kalau mansub mukminat enggak ada minata, mukminatin juga. Jadi jadi majrur sama mansubnya sama harokatnya kasrotain. Kasroh, maksudnya, bukan kasrotain kasroh. Jadi jama muannas salim itu marfu dengan doma, mansub dan majrur dengan kasroh sama tuh. Jama mudzakkar salim juga gitu, marfu dengan wawu, mansub jama majrur dengan ya. hmm. Hmm. Gitu ya Pak ya. Kalau itu Ustaz, Gimana Pak? Monggo. yang zahabat. Zahabat, betul. Apa yang ditanyakannya? Nah, yang tanya kok diuraikan Ustaz? Iya, karena zahabat itu taknya bukan domir, taknya juga bukan fiil. Tapi taknya itu huruf dia Hmm. tersendiri. Maka kalau misalnya sekarang azwajnya saya ganti atolib, zahabat nggak bunyinya? Diganti apa Ustaz? Diganti kata azwajnya diganti tolib atau diganti zauj, zauju, azauju, zahaba, azauju. Tanya berarti hilang, kan gitu ya. Jadi ta itu Hmm. hanya penanda bahwa oh berarti fa'ilnya muannas. Anas. Heeh. Maka taknya namanya ta'u ta'nis, dia huruf, tidak ada maknanya.
Mm-mm. Tidak bisa disatukan, Ustaz, harus terurai ya. Iya gitu. Kenapa terurai? Karena dia memang sendiri. Buktinya kalau dia apa namanya diganti failnya muzakkar, maka taknya hilang kan? Hanya hilang. Iya, Ya. betul. Itu. Ya. Sahabat sendirian aja. Nah, gitu. Sebenarnya kan ini kita pingin yang diurai itu kan kata ya Bapak Ibu, kata kan ya. Jadi kata itu tak itu huruf itu yang berpunya huruf yang memiliki eh, pengaruh fungsi makna itu dia apa namanya dihitung, dihitung dia. Ya. Yang tidak mempengaruhi dia nggak dihitung. Seperti alif pada wawu yang setelah domir ya. Hmm. Mm-mm, gitu tuh. Ya. Iya, meskipun bisa saja Bapak Ibu kalau mau diurai itu misalnya itaku, ya, ini kata itaku nih di halaman di nomor 278. Itaku itu itakunya sendiri, wawunya sendiri, alifnya sendiri, bisa, boleh juga Bapak Ibu, kayak gitu. Hmm. Ya, jadi wawunya wawu domir, alifnya Tiada. ziyadah, zaidah, atau alif fariqoh namanya, boleh tuh kayak gitu juga tuh. Mm-mm. Boleh, boleh. Itu, ya. Nah, itu eh, memang ini artinya cara mengurai ini berdasarkan kesepakatan. Itu ya, Bapak Ibu, ya. Contoh yang lain, Bapak Ibu. Kalau zalika itu diurainya satu atau dua? Zalika. Zalika. Tiga. Tiga Ustaz. Satu. 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 Kalau ini kalau kesepakatnya satu, padahal tiga itu kan. Zalika itu kita bilang, zalika apa? Zalika itu pokoknya isim, isim Isim isya, syarat. isyarah. Simsa. Nah, kita tidak mengurai yang begitu tuh. Maksudnya, dalika, dzanya sendiri. Dzanya apa? Dzanya lil isyarah. Linya apa? Lil khitab. Kaknya Ah, apa? Gitu kan. Lamnya lil bu'di. Kaknya lil khitab. Nggak begitu. Pokoknya dalika satu. Gitu aja gitu. iya, iya. Heeh. Repot kalau urai sama gitu. Jadi yang sudah menjadi kesepakatan umum gitu maksudnya, Pak. Gitu ya. Gitu ya, Pak Herman ya. Syukran Ustaz. Ya, Jazakallah khairan. jadi kalau misalkan kelompok kita pengennya dahabat satu, nggak apa-apa sih, kan gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba kita yang udah dari awal dahabat itu dahabatnya sendiri, taknya sendiri. Gitu Pak ya. Oke. Jadi makasih yang tadi apa namanya yang hitungannya 33 karena taknya ngikut, ya berarti sebenarnya begitu juga kesepakatan. Ya. Nggak apa-apa. Karena taknya dihubungkan ke dahabat, berarti 33, iya bisa, boleh. Baik, sekarang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Bu Rifa yang akan bacakan untuk kita? Iya, baik. Silahkan dengan Pak Jainal Fanani. Silahkan Pak Oh, Haji monggo. baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam Mm-mm. qala salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa Mm-mm. an yakrahu an ya'uda fil kufri Mm-mm. ba'da an anqadahu Allahu. Mm-mm. an anqadahullahu minhu kama yakrahu an yakdhafa finnar Ayuk dafa gitu berarti. an yukdhafa finnar. Betul. Wah, monggo. Dari Akan. Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia berkata, Mm-mm. tiga perkara jika itu ada pada seseorang maka ia akan merasakan manisnya iman. Orang yang mana Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Mm-mm. Mencintai seseorang yang ia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan Mm-mm. benci untuk mau dinaikkan. Oh iya, punten punten punten. Ya. Mm-mm. Dan benci untuk kembali kepada kekafiran. Mm-mm. Setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran tersebut, sebagaimana ia benci untuk masuk neraka. Baik, barakallahu fiik. Makasih. Eh, Bagaimana kan di hadis ini Nabi menyebut ada tiga tandanya orang itu merasakan nikmatnya beriman. Orang disebut beriman dan bisa merasakan kenikmatan iman itu kalau tiga ini ada pada dirinya.
Gitu ya. Jadi ini nggak bisa dipilah-pilah nih. Harus tiga-tiganya menyatu. Jadi kalau kita sebut begini nih, rukun kenikmatan iman, ha, gitu tuh. Rukun, rukun merasakan nikmatnya iman ada tiga, kan gitu ya kalau bahasa. Ya, kenapa kalau rukun kan nggak bisa ditinggalkan salah satunya. Satu, kalau seseorang siapapun dia menjadikan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, bahkan melebihi cintanya pada dirinya. Itu ya Bapak ya. Waduh, itu berat nanti ya. Menjadikan Allah. Melatihnya gimana, Ustaz? Itu dia, harus terus berlatih kita nih, harus terus berlatih kita. Masya Allah. Masya Allah, menjadikan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, bahkan lebih lebih diutamakan daripada mencintai dirinya sendiri. Contohnya sederhana Bapak Ibu ya. Ya. Kalau modelnya ibu-ibu, bapak-bapak mah insya Allah udah lewat itu ya. Apa itu contohnya tuh? Malam jam 2, jam 3, jam 3:30 bangun. Kan itu ya. Itu kalau ngikutin keinginan dirinya kan ngantuk, pengen tidur lagi. Tapi kata Allah, wa minal laili fatahajjat. Sebagian malam, sedikit malam, kamu bangun tuh. Di situ tuh, seseorang itu ada tandanya. Yang mana yang dia utamakan? Itu mengutamakan Allah, lalu dalam keadaan ngantuk, payah, dan susah itu dia bangun, bangkit, lalu tentu seperti itu. Atau sama tuh banyak hal. Bapak Ibu. Itu ya. Itu pilihan memang kita, pilihan hidup. Mau baca Quran atau baca Quran, kan gitu ya. Mau baca WA atau baca Quran, kan gitu. Kalau baca WA kan berarti keinginan diri itu. Kalau baca Quran kan, apalagi kemarin kita dalam kajian Yashfa mengaji dan mengkaji pagi itu ya, kata Imam Al Hasan Al Basri, gitu ya, hai orang-orang yang beriman, capailah kenikmatan pada salah satu di antara yang tiga. Ini kalau Imam Al Hasan Basri, raih kenikmatan satu di antara tiga ini, ya. Fisolah di dalam sholat. Ini kan kalau di sini kan sholat itu kan apa implementasi daripada cinta pada Allah dan Rasulnya kan, gitu ya. Terus yang kedua apa itu kemarin? Oh, yuk. Pada tilawatil Quran. Yang ketiga pada zikir. Jadi sudah bisa mendapatkan rasa nikmat nggak pada salah satu di antara tiga-tiganya itu. Paling nggak satu aja di antara tiga. Itu yang layak untuk dicari kenikmatannya. Gitu ya. Nah, nanti yang pertama di sini di ayat di dalam hadis ini ada tiga unsur orang disebut dia telah mencapai derajat cinta, ya. Apa namanya cinta, apa namanya itu nikmat dalam beriman itu. Dalam iman itu nikmat itu pertama kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, bahkan daripada dirinya. Yang kedua, dia akan merasakan kenikmatan itu kalau itu mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri, atau dia mencintai saudaranya seperti dan mencintai, paling tidak seperti yang dia mencintai dirinya. Kalau nggak di atasnya, sama deh mencintai dirinya tuh. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalau di sini dia tidak mencintai seorang kecuali karena cintanya karena Allah. Ya. Jadi memperlakukan saudaranya, mencintai saudaranya, yang cintanya itu sepadan dengan cinta pada dirinya, dan itu dilakukan karena cinta, karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena pamrih, bukan karena ancaman, gitu. Jadi karena Allah. Bahkan kalau berpisah pun, perpisahan itu karena Allah, karena ingin menjaga hukum-hukum Allah, karena ingin menjaga hak-hak yang Allah perintahkan, maka dia rela berpisah, perpisahan yang mendatangkan ridho Allah. Itu dalam Islam Bapak Ibu yang muliakan.
Jadi seorang itu tidak selamanya apa namanya tidak dalam Islam itu tidak selamanya apa namanya bercerai itu nggak boleh. Ini ya. Meskipun bercerai itu sesuatu yang sangat dibenci, tapi bukannya haram. Mau dibilang dibenci aja. Seandainya pada seorang keluarga, pada keluarga, gitu ya, itu ternyata dalam pernikahan itu tidak bisa ditegakkan hak-hak masing-masing yang diperintahkan oleh Allah SWT ditegakkan, maka perpisahan antara keduanya itu lebih baik daripada tidak. Tidak lantas karena wah ini apa namanya cerai itu nggak bagus dimarahin oleh Allah. Iya, tapi kalau bersatunya itu justru melanggar hukum-hukum Allah. Contohnya misalkan seorang suami mesti melindungi istrinya. Seorang suami mesti menjaga istrinya. Kan gitu ya. Maka kalau ada orang, na'udzubillah, kan, dalam satu keluarga itu terjadi KDRT yang tidak bisa lagi diindahkan, yang tidak bisa lagi apa namanya diobati, tidak bisa ditoleransi sekali, dua kali, tiga kali, maka perceraian itu sesuatu yang tidak tidak apa namanya tidak bisa dihindari dalam agama, dan agama dalam hal ini apa itu? Hak-hak menjaga nyawa, menjaga diri, tidak menyakiti, itu lebih diutamakan daripada menjaga pernikahan yang di dalamnya ada hak-hak masing apa hak salah satu pasangan dirampas, gitu ya. Atau teror dari seorang, misalnya kalau ada teror dari seorang istri kepada suami karena istrinya misalnya mampu kaya, kan gitu. Itu juga nggak boleh, kan gitu. Sehingga eh, budak bukan budak ya, anak angkatnya Nabi Zaid bin Al-Harithah yang menikahi Zainab bintu Jahsi, seorang wanita yang terhormat, kaya, kan gitu ya. Gitu ya, terhormat, kaya. Itu ternyata tadinya nggak mau cerai, akhirnya sama Allah beritakan jangan ditunda kalau memang apa namanya tidak bisa dilanjutkan pernikahan yang baik, gitu ya. Akhirnya cerai juga kan, apa namanya Zaid bin Harithah cerai. Yang tadinya jangan-jangan sama Nabi, akhirnya sama Allah, ya biarkan bercerai. Itu contoh Bapak Ibu. Jadi dengan hadis tadi, gitu ya, mencintai orang lain karena Allah, berpisah pun karena Allah. Itu lebih tegas lagi dalam hadis, salah satu di antara 7 golongan yang mendapatkan curahan perlindungan ya, perlindungan di akhirat nanti, di mahsyar tadi. Satu di antaranya itu apa tuh? 2 orang yang bersatu dan berpisah karena Allah, tuh lebih jelas redaksinya, gitu ya. Warajulani tahabba fillahi waftaraqa alaih. Dua dua apa namanya? Dua pihak yang bersatu dan berpisah karena Allah. Itulah apa namanya petunjuk dalam agama. Jadi jangan berdalih karena kemudian talak itu sesuatu yang dibenci oleh Allah, tetapi melanggengkan apa yang diharapkan oleh Allah. Kan repot itu. Seperti ada orang apa namanya sibuk dengan hal-hal yang sunnah yang wajibnya ditinggalkan. Itu repot tuh. Sibuk dengan hal yang sunnah, wajibnya enggak dilakukan, salah. Wajibnya dulu. Sunnah itu untuk memperoleh kelebihan aja, utama. Dan yang ketiga, ayyakrah ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Ini hadisnya memang redaksinya agak berbeda-beda ya. Di redaksi yang lain, wa ayyakrahu almar'u ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Enggak ada kata-kata ba'da an anqadahu Allahu minhu. Tapi maknanya sama, maksudnya tujuannya sama. Seseorang membenci kepada kekufuran setelah Allah selamatkan, setelah Allah berikan hidayah, maksudnya hidayah,
Sebagaimana bencinya kalau dia dilempar ke neraka, kan nggak mau dilempar ke neraka. Nah, kebenciannya kepada neraka itu seperti kebenciannya orang untuk kembali kepada kekufuran. Jangan mau, maksudnya kufur itu jangan mau. Gitu, gitu. Jangan mau kufur lagi, jangan mau murtad. Gitu. Orang yang tadinya sudah mualaf, nah kira-kira nih pesan hadisnya nih bagus sekali kalau ada orang yang mualaf. Lalu hadis ini dipahami. Jangan sampai kamu pingin lagi digoda orang untuk murtad, dirayu orang untuk murtad. Jangan sampai mau lagi. Kira-kira itu tuh. Bapak Ibu ada pertanyaan tentang hadis ini? Tanya Ustaz, sedikit Ustaz. Monggo. Hmm. Itu kalimat itu Ustaz. Qala salasun man kunna fihi wajada bihinna. Betul. Ya, pertanyaan saya, kenapa situ kunna Hmm. Yang situ hina. bihinna? Iya. Kembalinya kemana tuh Ustaz? Oh, kembalinya ke rumah. Iya, Bapak Ibu, gini, jamak itu, azwaj itu mu'anas, Pak. Karena Mu'anas, jamak itu mu'anas. Jadi, ini nih, salasun man kunna, ya, tiga hal. Jadi tiga hal. Ini, nah kunna itu tiganya itu tuh, Pak Herman. Nah, Oh, tiga-tiganya itu. Mm-mm. Jadi, tiganya itu apa? Halawah. Mm. ah, Satu halawatul iman, dua halawatul hub ila ghairihi karena Allah. Ketiga halawatu apa namanya halawah ketetapan itu untuk tidak kembali kepada kekufuran. Jadi salah satu itu kunna itu apa namanya merujuk kepada tiga kenikmatan itu ya, tiga hal itu ya. Oke. berarti salah sunni mu'annas Ustaz. Salah Sunda kan gini, angka itu apa namanya kalau dia bendanya muannas kalau tiga jadi apa jadi mudzakkar kan Iya, kitabun wahidun ya kitabun wahidun ya. terus kalau dua kitaban isnani ya Iya, kalau tiga kitabnya kan mudzakkar kalau tiga salah satu. salah satu sekarang kalau bintun wahidatun ya kalau dua Bintani. bintani justru kalau tiga bukan salah satu salah satu betul nggak Oh, ya. jadi kalau Salah salah sun. satu justru objeknya berarti bendanya muannas gitu. Gitu ya, Ustaz. Pak Iman ya. Oke. Alhamdulillah. Wah, ini lengkap ini hadis juga, bahasa Arabnya juga. Ya, dapat Oke, semua. ini pelajaran khusus ini nggak nyambung. Oh gitu. Masih. Baik, gitu. Eh, Baik, ada yang lain? Bapak Ibu silakan kalau ada. Baik, kalau tidak kita lanjutkan ya. Hadis. Sekarang doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Silakan. Siapa nih Bunda Rifa yang akan bacakan? iya, silahkan untuk membacakan Bunda Bunga. Bisa, Bun? Bah. Hmm. Mana Bunda Bunga? Mic-nya silahkan dibuka. Oh Oh, iya. nggak bisa ya? Oh Bisa, lagi. Bisa. bisa. Silahkan, Bun. Monggo, Bun. Hmm. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mhm. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matiki wa Nikmatika. tahwili. Oh, salah nih. Nikmatik Oh, iya. nih punten nih salah Bapak Ibu mohon maaf. Nikmati. Oh, ya. Nikmatika. Nikmat. Salah ya, salah. Iya. Oh, Bun, mau lagi-lagi, Bun. Monggo. Iya. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa Mhm. tahwili afiyatik Mhm. wa wa fajaati ni'matik wa Mhm. jami'i syakhatik. Mhm. Hadza hadisun sahihun akhrajahu muslimun fi Mhm. sahihi. Mhm. Tidak Artinya, Ustaz. mhm. Artinya, Bun? Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku ini berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang telah Engkau berikan, Mhm. dari ubahnya kesehatan yang Engkau anugerahkan,
dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, serta dari segala murkamu. Ya, Iya, ada berapa doa di sini Bapak Ibu? Ada berapa permohonan? ada ada Empat. satu Tiga atau empat? dari hilangnya nikmat, Hmm, terus dari ubahnya kesehatan, betul. dari anugerah yang diberikan, dan dari siksa yang secara tiba-tiba, Iya, berarti ada empat ya? serta dari segala murkamu, ada murkamu. Zawali ni'matik, berlindung dari zawal ni'matik, tahwil tahwil apa namanya, zawal ni'matik, tahwil afiatik, fujati ni'matik, jami' sifatik. Ada empat permohonan ya. Itu berlindung kepada Allah dari hilangnya nikmat, dari berubahnya sehat, dari berubahnya sehat. Dari siksa. Iya. Jadi ada di hadis lain yang bukan tahwil tapi tahawuli. Jadi ada min zawali ni'matika wa tahawuli ni'afiatik. Terus ada wafujati. Di wafajata. Kadang-kadang memang hadis itu redaksinya bisa beda-beda ya, Bapak Ibu. Ya. Di sini faj'ah, di hadis lain fuj'ah. Wa fuj'ati ni'matik wa jami sakhatik, dan seluruh murkam. Ini saya kira bagian yang layak untuk kita mohonkan nih perlindungan pada Allah agar nikmat yang sudah Allah hadirkan ditambah bukannya dihilang, agar sehat sehingga kita mampu beribadah. Semoga Allah apa namanya langgengkan ini, ya Allah langgengkan supaya tidak hilang kesehatan kita sehingga kita nggak bisa beribadah. Bapak Ibu muliakan, eh, betapapun orang itu eh, memiliki segalanya, kalau hilang kesehatan maka sudah dihilangkan sebagai nikmat Allah, kan gitu ya. Maka misalnya seandainya pun Allah hadirkan barangkali mungkin penyakit karena mungkin usia dan sebagainya, maka yang jangan sampai hilang itu adalah kenikmatan beribadah kepada Allah, kenikmatan beribadah kepada Allah. Iya, apapun dalam apa namanya, seperti ada seorang sahabat kan gitu ya, yang buta matanya, kakinya tidak bisa berjalan seperti itu, maka eh, masih bisa berzikir kepada Allah, masih bisa bersyukur kepada Allah. Ada satu-satunya orang yang membantu, yakni anaknya. Lalu anaknya itu ternyata sekian hari nggak pulang. Maka ketika ada musafir mendatangi sahabat ini, maka sahabat ini lalu kemudian, tolong carikan untukku putraku. Putraku. Akhirnya dicarilah putranya ini. Ketika ditemukan putranya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Putranya ternyata telah dimakan oleh singa, telah tercabik-cabik badannya oleh singa di padang pasir. Lalu apa namanya, sahabat tadi, tabiin tadi mendatangi sahabat Nabi itu untuk menyampaikan kepada dia. Tetapi tidak tega karena sahabat tadi sudahlah buta matanya, kakinya lumpuh badannya, kan gitu. Tinggal lisannya yang sudah susah untuk makan, telinganya yang tinggal separuh pendengaran. Lalu dia katakan, saat Tabi itu mengatakan, muter-muter nggak tega menyampaikan kepada dirinya bahwa anaknya sudah mati. Sang sahabat tadi mengatakan, segerakan kabarkan kepadaku bagaimana tentang anakku. Akhirnya setelah dipaksa oleh sahabat itu, sang tabiin tadi menceritakan bahwa anaknya telah mati. Lalu sang bapak itu tidak lantas bersedih, gitu, tidak lantas bersedih. Dia justru mengucap Alhamdulillah. Kaget sahabat. Mengapa? Tabiin tadi kaget. Kenapa dia baca Alhamdulillah? Maka dia katakan,
Seandainya aku tidak tahu umurku yang sudah dekat ini, seperti itu, lalu aku mati, aku tidak bisa menjaga anakku. Lalu bagaimana kalau dia murtad? Bagaimana pertanggungjawabanku kepada Allah kelak nanti? Bagaimana kalau dia tergolong anak yang durhaka kepada Allah, yang banyak maksiat? Bagaimana pertanggungjawabanku kepada Allah nanti? Alhamdulillah sebelum aku mati, anakku telah terlebih dahulu mati sehingga hilang pertanggungjawabanku nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meninggal dalam keadaan bakti kepada orang tuanya. Semoga dia nanti selamat di akhirat. Coba bayangkan. Seorang sepuh yang sudah tidak lagi mampu melihat, yang sudah lumpuh, dia terus bersyukur kepada Allah. Ketika ditanya sama sahabat, mengapa bertabiin kepada dia, kenapa kau bersyukur terus menerus? Maka dia katakan, penyakit yang diderita aku tidak sebanding dengan Nabi Ayub. Tidak sebanding dengan Ayub yang parahnya, lamanya. Dan nikmat yang kusyukuri, Allah belum mengambil kemampuan dari lidahku untuk berzikir. Seandainya Allah ambil kemampuan untuk berzikir, lidah untuk berzikir, maka celakalah aku. Masya Allah. Biarlah Allah cabut dari mataku untuk melihat, dari badanku sehingga aku lumpuh. Seperti itu. Tetapi Allah tidak cabut kenikmatan dari lidahku sehingga lidahku masih bisa berzikir kepada Allah. Masya Allah. Seperti itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada diri. Itulah Bapak Ibu kan ini 4 permohonan kita, permohonan perlindungan kita kepada Allah SWT dari hilangnya nikmat, dari bergesernya dari hilangnya sehat, gitu ya. Terus dari tiba-tiba siksa siksa yang datang dengan tiba-tiba dan juga segala kemurkaan Allah. Itulah. Nah, ini hikmahnya kun syarifan amina. Jadilah engkau orang yang mulia dan orang yang terpercaya. La li'anna nasa yastahiquna syarafa wal amanah. Kamu lakukan itu, kamu bersikap menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang terpercaya, jangan karena manusia berhak mendapatkan itu. Itu kata ini ulama yang ngomongnya. Bukan karena manusia berhak untuk mendapatkan itu, memuliakanmu atau memperoleh sikap amanah. Tidak. Bali annaka antala tastahiqul khiyanah. Mengapa demikian? Engkau menjadi mulia, engkau menjadi orang yang terpercaya karena memang engkau tidak layak untuk berkhianat, untuk menjadi pengkhianat, untuk orang yang berkhianat. Itu dia. Bukan masalah orang lain, tapi engkau memang tidak layak untuk bersikap, untuk memiliki sifat khianat, itu enggak layak. Gitu Bapak Ibu bilang. Sebab kalau kita tidak memiliki sifat khianat, maka siapapun orang akan mendapatkan haknya dari kita. Tapi kalau lantaran orang, pertimbangannya orang, maka ketika orang itu lemah, maka seseorang lawannya yang merasa kuat akan melakukan kezaliman kepadanya karena dia merasa lemah. Karena lawannya merasa di bawahnya lebih lemah dari dia. Tapi kalau orang tidak memiliki sifat khianat, maka kepada siapapun itu, kepada orang yang lebih mulia darinya, kepada orang yang lebih kuat darinya, orang yang lebih lemah darinya, maka dia tetap akan menghindarkan sifat khianat itu karena dia bersifat amanah. Itulah Bapak Ibu yang bilang. Bagus sekali ya. Ini padahal ucapan orang nih, bukan ucapan Nabi, bukan perintah Allah. Sedalam itu dia. Baik, sampailah kita di bagian akhir dari pertemuan ini, yaitu ikhtisar surah. Sampailah kita di surah At-Takatsur. At-Takatsur. Ini kan surat yang biasa dibaca di apa namanya di beberapa jamaah taraweh kan, kayak yang 20 ya. Ya, surat At-Takatsur. Karena ada 10 surat ke belakang sebelum Al-Ikhlas. Ya. At-Takatsur artinya bermegah-megahan. Alasan penamaannya surat ini namanya At-Takatsur karena kata
Kata ini surat At-Takatsur itu, kata-kata At-Takatsur itu ada di awal ayat. Lalu ketika identitas surat At-Takatsur, jumlah ayat pada surat ini, mari kita lihat Bapak Ibu. Ada 8 ayat, ada 28 kata, ada 123 huruf. Tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli tafsir dan qari terkait dengan jumlah ayat. Yang seperti biasanya kan ada perbedaan, ini enggak. 8 ayat. Surat At-Takatsur adalah surat ke-102 berdasarkan susunan mushaf. 102. Sedangkan jumlah surat kan 114. Berarti masih ada sisa 12 ayat surat lagi. Ya. Oke, berdasarkan surat mushaf. Surat ke-16 berdasarkan urusan pewahyuan. Ini berkaitan dengan orang-orang Makkah, berarti turun Makkiyah, surat Makkiyah. Nanti ada sebab nuzulnya Bapak Ibu. Dari sisi isi, surat At-Takatsur termasuk dalam jajaran surat Qisarul Mufassalat. Jadi surat-surat yang golongan pendek dan pendek-pendeknya lagi. Jadi golongan yang pendek, makanya dibaca pada apa namanya sholat tarawih karena ini yang dianggap ringan lah, karena udah pendek-pendek kan gitu. Kalau An-Naba itu kan surat pendek, tapi dia masih golongan yang atasnya, golongan yang panjangnya dari golongan surat yang pendek. Jadi yang pendek itu dibagi 3. Golongan pendek bagi 3, yang panjang ya, yang pertengahan dan yang pendek. Ini pendek dari yang pendek berarti ini. Begitu ya. Bagian dari juz ammah aja nggak usah juz ammah ini. Pada hizib keempat juz 30 surat Al-Quran. Asbabun nuzul. Sebab nuzul. Surat At-Takatsur pada ayat 1 dan 2, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah menjadikan kalian terlena. Menjadikan kalian lalai sampai kalian mengunjungi kuburan. Kan gitu tuh ayatnya 1 2 tuh. Nah, ini turun berkenaan 2 kabilah Ansor, Bani Haditha dan Bani Harith, ya, yang saling menyombongkan diri dengan kekayaan keturunannya. Mereka saling bertanya, apakah kalian memiliki jagoan segagah dan secekatan si Anu? Oh ya, kalau kami ada, kamu ada nggak? Kira-kira gitu tuh. Mereka saling menyombongkan diri mereka dengan kedudukan kekayaan orang-orang yang masih hidup. Mereka saling mengajak pergi ke kuburan untuk menyombongkan kepahlawan golongannya. Coba yuk, kalau nggak percaya nih kita ke kuburan. Lihat nih golongan siapa coba? Nih yang ini hebat-hebat dulu nih. Karena dulu kuburan-kuburan itu punya kelas-kelasnya Bapak Ibu. Ini kelasnya orang-orang yang kaya, ini orang-orang yang apa mulia, punya kelas-kelasnya. Maka sampai-sampai saling sombong menyombongkan itu ke kuburan. Ya, ke kuburan. Ayo kita lihat nih, kita sensus kira-kira gitu ya. Mana di antara penghuni kuburan ini yang ada di kelompok orang-orang terhormat sama kelompok-kelompok orang yang biasa. Begitu tuh penyombongannya. Mereka saling mengajak pergi ke kuburan untuk menyombongkan kepahlawanan golongan yang sudah gugur dengan mengatakan kuburannya. Ayat ini turun sebagai teguran kepada orang-orang yang hidup bermegah-megahan sehingga ibadahnya kepada Allah terlalaikan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari Ibnu Buraidah. Jadi nggak boleh menyombongkan diri atau menyombongkan keluarga itu. Karena apa? Urusannya nanti di akhirat masing-masing. Itu. Riwayat lain. Ya. Abu Hatim mengatakan riwayat tadi sebenarnya ini kan mirip sih, cuma agak apa namanya dari sumber yang berbeda aja, sama Bapak Ibu. Oke. Nah, ada pendapat yang kedua. Hatta zurtumul maqabir itu ada pendapat kedua. Pendapat pertama sesuai eh, sabab nuzul ini, yang mereka membawa lawan bicaranya, lawan debatnya ke kuburan, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut zurtumul maqabir itu adalah orang bermegah-megahan, nggak akan berhenti bermegah-megahan sampai mereka mati. Gitu maksud. Jadi yang berdebatnya itu, yang kata zurtumul maqabir itu bukan menemui nenek moyang mereka yang sudah mati, tapi kamu akan bermegah-megahan sampai kapan? Sampai kamu mati. Itu orang-orang menjelaskan orang kafir begitu. Ya. Munasabah dengan surat Al-Qari'ah. Munasabah itu artinya persesuaian, hubungan, ya, kaitan, korelasi antara surat At-Takatsur
Munasabahnya bersesuaian ini dengan surat sebelumnya, itu surat Al-Qari'ah, ialah surat sebelumnya menggambarkan sebagian daripada keadaan yang mencekam hari kiamat serta balasan bagi orang yang beruntung dan celaka. Surat ini adalah mengapa orang bisa masuk neraka, kenapa orang bisa celaka, yaitu apa? Yaitu lengah. Lengah kenapa? Karena bermegah-megah. Itu. Maka surat ini menjadi hubungannya apa? Mengingatkan manusia sebelum kamu ketemu dengan Qari'ah, gitu ya, ketemu Qari'ah, ketemu apa namanya suatu situasi genting kiamat dan nggak ada lagi penyesalan. Maka sekarang waktu dunia jangan bermegah-megahan, yang megah-megah itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Nah, kira-kira gitu. Tema utama suratnya. Pada awal surat ini hingga akhir berbicara tentang takatsur, yaitu bermegah-megahan, banyak tuntunan dan ya, tuntutan dan terkecoh dunia. Terkecoh urusan duniawi maksudnya. Berbangga-bangga dan saling pamer yang mempermainkan manusia dan menahannya dari pengenalan terhadap hakikat-hakikat. Surat ini juga menyinggung tentang dua suku Quraisy dan Yahudi yang bermegah-megahan dan saling membanggakan diri karena banyaknya harta, kekayaan, dan anak-anak dan komunitas mereka. Mereka menjadikan harta sebagai parameter keunggulan. Sedemikian sehingga mereka berbangga-bangga dengan jumlah nenek moyang mereka, harta mereka, seberapa kemuliaan mereka. Itu yang dibangga-banggakan, yang dilomba-lombakan. Kemudian menyebutkan bahwa sungguh kamu benar-benar akan melihat neraka jahim bagi orang yang lalai dengan memasuki neraka itu. Sungguh kamu akan benar-benar melihatnya dengan ainul yakin. Pada hari itu mereka akan ditanya tentang nikmat apa saja yang telah Allah berikan kepada mereka. Pokok kandungannya, ya, wacana sikap insan yang suka bermegah-megahan dalam soal kehidupan duniawi sehingga mengakibatkan melalaikan dari tujuan hidupnya, yaitu taat kepada Allah. Ia akan menyadari kesalahannya kapan? Kalau sudah tutup usia. Itu. Kalau sudah tutup usia. Allah menjelaskan bahwa kelak tempat abadi nanti, ya, bahwa Allah SWT akan menyediakan kawasan bagi mereka, yaitu jahim bagi orang yang berlalai-lalai tadi. Tuh. Dan ayat di antara ayatnya akan ditanyakan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kalian pastilah akan ditanya nanti oleh Allah SWT. Nah, sekarang apa bedanya ainul yakin, ya, itu ya, ainul yakin dan hakul yakin. Ada ilmal yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya mengenai ainul yakin dan ilmu yakin. Ilmu yakin adalah sesuatu yang diketahui dengan mendengar kabar berita atau analog, pengkiasan, dan berpikir tanpa melihat secara langsung. Jadi kalau kita tahu sesuatu dari pendengaran, itu namanya ilmu yakin. Sedangkan ainul yakin adalah menyaksikan langsung dengan penglihatan. Adapun hakul yakin dengan secara langsung merasakan. Ya, jadi gini Bapak Ibu, kalau misalnya ini sederhana contoh yang sering dicontohkan begini. Kalau kita dengar ada kebakaran, ya, gedung A kebakaran, gedung pemerintahan A kebakaran, kan gitu. Baru dengar orang ngomong nih, itu namanya ilmu yakin. Tapi Bapak Ibu langsung masuk meng-cross check, ya, buka TV, nyalakan TV, kan gitu ya. Ada tuh berita kebakaran, ada videonya, ada kameranya, gitu. Siaran langsung dari tempat yang bersangkutan. Kebakarannya itu namanya ainul yakin, melihat, oh, tidak kebakaran. Kapan disebut hakul yakin? Kalau pas saat itu dia terbakar, gitu ya. Atau terkena panasnya kebakaran itu sehingga dia berlari. Itu bukan ilmu yakin lagi, bukan ainul yakin lagi. Sudah merasa wong sebagiannya hartanya angus misalkan gitu ya, atau dia terkena panasnya, engapnya, sesak nafasnya. Kenapa? Karena asap yang ditimbulkan kebakaran itu namanya hakul yakin, merasakan langsung gitu. Jadi tentang siksa neraka tadi kamu baru ilmu yakin doang katanya. Tapi kamu pasti akan merasakan itu kalau kau nggak mengindahkan peringatan-peringatan Allah tentang siksa akhirat nanti, entahkah neraka jahim atau neraka yang lain. Inilah Bapak Ibu kan kira-kira inti
daripada isi kandungan surah At-Takatsur. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Jadi apa yang kami sampaikan, kalau ada dipersilakan. Baik, Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Bu Eli, ada? Iya. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Oke, monggo. Yang itu di ayat terakhir itu kan dikatakan nikmat itu dipertanyakan. Iya, Maksudnya nikmat yang kita dapat semua atau kebanggaan yang kita lalaikan tuh yang ditanya. baik. Nikmat Cuma itu, lagi sekali. ya, sumbal alunna yauma Yauma idzin na'im. Iya. Iya, betul, Bu. Kenikmatan semua yang kita dapatkan. Apa kenikmatannya? Bukan hanya harta, ilmu, ya, keluarga, iya, sehat badannya. Itu kan ditanyakan nanti. Sehat, waktu sehatmu kau gunakan untuk apa? Gitu. Nama baikmu, kekuasaanmu, jabatanmu digunakan untuk apa? Keluargamu kau arahkan kemana? Gitu. Nanti lebih detail lagi. Sehat tubuhmu, unsurnya matanya, telinganya, lisannya, kakinya, tangannya, semua ditanyakan. Nah, hadis Nabi di lain hadis mengatakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah kaki seseorang nanti bergerak di akhirat nanti kecuali dia akan ditanya terlebih dahulu 4 hal, baru dia bisa melangkah. Apa tuh 4-4-nya itu? Hadis, di antaranya hadis yang menunjukkan itu. Pertama, tentang hidupnya, kau apakan. Itu detail. Insya Allah mudah-mudahan. Yang kedua, tentang tentang eh, ilmunya, kau apakan. Yang ketiga, tentang kekayaannya, kau gunakan untuk apa? Kau dapatkan dari mana? Kau gunakan untuk apa? Kan gitu. Terus tentang masa mudanya, umurnya, umur atau masa muda, ada yang malah masa muda. Masa mudanya, kau gunakan untuk apa? Gitu. Maka Bapak muliakan, pertobatan yang kita lakukan, semoga itu dapat menghindarkan kita, mencegah kita dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak, yang sangat mengerikan itu. Nggak usah ditanya oleh malaikat Allah nanti atau ditanya Allah, Bapak Ibu yang muliakan. Kalau kita berkendaraan aja nih di jalan raya nih, di stop polisi ditanya, udah nggak karu-karuan tuh, ya. Apalagi kalau ditanya oleh, diinterogasi, maksudnya diinterogasi kan, ini diinterogasi oleh malaikat, Masya Allah. Ya, nah, kita bersyukur terus atas nikmat yang Allah berikan, dan semampu yang bisa kita miliki dan kita bisa lakukan, ayo kita lakukan dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan sehatnya kita, dengan fisik kita, yang Allah ridho. Insya Allah kita akan selamat. Saat pertanyaan itu, insya Allah kita dimudahkan, dilancarkan. Kira-kira gitu Bunda Nui. Ya, makasih Ustadz. Sami-sami. Baik, Alhamdulillah. Mungkin satu orang lagi ada sebelum kita tutup? Ya, setelah Bunda Eli, barangkali. Monggo Ya. kalau Ada? Bapak-bapak mungkin? Cukup? Cukup ya? Ya, cukup. baik kalau gitu. Baik, Alhamdulillah Ustadz. Kalau gitu kita sempurnakan dengan doa. Silakan Ustadz. Kita masih 3 kali pertemuan lagi ya. Satu. Satu kali lagi Ustadz. Tanggal 26 Tanggal 26. terakhir kita Ustadz minggu depan. Cepet amat ini. Nggak terasa. Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Baik, kita mohon kepada Allah kiranya di saat-saat kita sedang puasa, karena bagian daripada yang mustajab doa itu adalah doanya orang berpuasa.
Dan di saat-saat menjelang berbuka itu bagian daripada waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, mudah-mudahan dan di majelis yang insya Allah majelis yang berberkah ini juga insya Allah menjadi bagian sarana mustajabahnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa min tahawuli 'afiyatik wa min fuj'ati ni'matik wa jami'a sakhatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu min su'il khatimah wa syarril 'aqibah. Allahumma ja'al Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala' ahzanina wa dhahaba humina wa qa'idana wa sa'iqana ila jannatika jannatin na'im bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sempurnakan kembali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu, maaf lahir batin, selamat berbuka puasa, sampai kita bertemu di minggu depan. Assalamualaikum. Insyaallah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Bunda. Izin live ya. Assalamualaikum. Jim, monggo. Salam. Selamat puasa Pak Ustadz. Iya.